penjebakan tahap finish ikan yang tadi kita pancing, kita coba angkat. Ini dia pemirsa. Proses menjebak ikan besar ya. Jadi nih lagi coba mengumpulkan ikannya, karena memang ikan besar itu beda dengan ikan-ikan benih atau ikan kecil ya. Ikan besar itu lebih agresif ketimbang benih. Nah makanya kita itu sedang menunggu ikan itu benar-benar kumpul, baru kemudian proses menjebakan dimulai. Karena ini ikannya sudah tidak nyaman dan tidak seperti biasanya di tempat pakan yang saya berikan di sini. Ikan kumpulnya ini sedikit mencurigai pergerakan orang-orang yang memberi pakan di sini ya. Ya guys, kita lihat kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 29 Agustus 2023. Iya, ini kita sedang melakukan proses penjebakan ikan besar dengan size kisaran sekira 3 kilo, 3 ekor 1 kilo 554 ya. Ini kita lakukan proses pemancingan ikan. Pemancingan mah arane Salah satu kegiatan, salah satu teknis lapangan ikan, pemancingan agar ikan berkumpul. Di bawah sudah ada alat yang kita pasang sebagai perangkap, kemudian kita angkat setelah ikan kumpul, dipancing dengan pakan apung. Mudah-mudahan cara ini berhasil secara efektif. Baik pemirsa, jagat kemada-mada tetap di DP1. Ya, ini adalah akhir daripada penjebakan tahap finish ikan yang tadi kita pancing, kita coba angkat. Ini dia pemirsa. Bang, angkat bang, angkat si mancung gue bantu nih. Kalau ditinggal dia tuh. Ya ayo gampang, kayak marah-marah baik.
Nah, wis kasih. Wis. Nah. Tuh. 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 Chris. Up, alam. Alam. Tung dong. Bagi apa ini? Yang kata lah mana? Ini langsung ditimbang ya. Gila, isi 3 sama emas isi 5 ya. Udang ya bang, udang. Pinggir pisang teh. Bawa apa, Pak? Ini bawa ikan dalam tangkapan dari Gogo. Panennya dapat banyak, Pak. Alhamdulillah. Nah, prosesnya seperti ini ya. Kalau yang pertama itu hanya menarik alat tangkap di galian sekelilingnya tanpa diikuti oleh orang-orang yang mengambil ikan di belakangnya atau gogo. Nah, proses kedua ditarik sambil diikuti dengan orang-orang yang mengikuti di belakangnya sambil menggogohi ikan dan udang yang memang ketinggalan dari tarikan alat tangkapnya ya. Dan ini adalah proses kedua dari rangkaian panen di tambak tradisional ya. Setelah ini mungkin akan dikeringkan tambaknya. Pak, ini proses apa, Pak ya? Pengaradan. Pengaradan. Iya. Pengaradan itu daerah Indramayu bukan, Pak? Iya betul. Jadi ini ya prosesnya ya. Ini panen-panen. Dar. Urang. Pak. Urang. Kenapa nggak disetrum aja, Pak? Karena setrum itu adalah sebuah merupakan alat yang digunakan untuk membunuh. Dilarang oleh Bapak Menteri. Oleh Bapak Menteri Persimin. 1, 2, 3. Oh. Jadi nilainya itu isi 3 ya. Nah, ini itu sisa dari proses penjebakan kemarin. Memulai iwak menemani iwak. Kemarin itu sempat dijebak yang kurang lebih sekitar 3 kintalan. Nah, ini adalah proses pengeringan tambaknya ya, sekaligus untuk memulai proses baru lagi. Cuman ini rata-rata yang menggogohi ikannya ini aslinya pemain teater semua ya. Nah, ini dari Sanggar Nun. Sementara itu adalah sutradara yang biasa membintangi sinetron ala Indosiar ya. Nah, kalau ini pemain Sanggar Nun nih aslinya. Dia dari Yogyakarta. Itu ngelihatnya bagaimana, Pak? Airnya kan keruh, Pak. Kok bisa ya dapat udang di tangannya itu? Punya indera perasa, Pak. Oh, indera perasa, bukan indera lesmana, Pak. Indra bakti, Pak. Siap.
Bawa mana penang? Kang Masnya banyak ya hari. Selesai sudah proses panen hari ini ya, tinggal pengeringan tambaknya. Nah ini hasil dari tarikan kedua ya, atau proses keduanya. Ini sedang dibongkar untuk dipindahkan ke tempat sortirnya. Iya, mas ini mah, singkari ini mah angin loh mas mah. Mas semua. Iya, ini. Up. Ini kalau yang ingin tahu pasca panennya itu bagaimana ya. Nah ini pasca panen kemarin, hal yang paling pertama dilakukan ketika pasca panen adalah meracun atau mentuba sisa hama atau ikan-ikan kecil yang masih tertinggal di tambak ya. Jika galian di sekeliling masih bagus, cukup untuk mengeringkan lahannya saja sambil memantau pematang. Apabila ada yang bocor itu perlu diperbaiki. Nah ini perbaikan pematang yang bocor ya pasca panen. Sambil menunggu proses pengeringan tambak, biasanya tambak itu diperbaiki ya, pematang yang longsor dari sisa aktivitas panen. Memperhatikan pematang yang bocor itu kadang-kadang hampir seharian ya, karena memang nunggu pasang air laut, jadi bisa terlihat ini mulai pasang sementara tambak posisinya kosong. Artinya bocoran dari luar itu bisa terlihat ketika situasi pasang air laut ya, dan tambak dalam keadaan kosong. Hari ini 4 hari sudah ya pasca panen, dan mengingat situasi air asin yang sulit, juga permodalan yang memang masih pas-pasan, jadi hari ini saya memutuskan kembali memasukkan air ke dalam tambak. Selain memang air asin di sini susah sekali untuk menghidupkan jambi terlebih dahulu untuk kategori polikultur ya.
Ini pasca panen ya, yang mana saat ini sedang proses pemasangan saringan pintu air, atau kata orang sini ini dipasangi laha ya, Yo, siji mana? untuk menyaring sampah dari pintu air dan menjaga agar ikan dan udang yang kita pelihara itu tidak keluar dari petakan tambak. Jadi ini tutorial memasang laha ya. Yang pertama, kita itu membuat pancang atau tiang-tiang untuk lahanya sendiri, lalu kemudian mempersiapkan gepet dan tentunya lahannya sendiri ya. Jadi laha itu menjadi bagian penting untuk tambak ya. Jadi perlu 2 orang minimal ya untuk memasang saringan atau laha ini, karena memang ini cukup panjang, yang panjangnya sekitar 8 meteran, tergantung dari luas pintu airnya ya. Iya, didorong iki ning jero mah gampang. Naleni. Oh iya, naleni, penting menjawab dikit. Ayo terus. Nah. Saya. Proses adaptasi benih udang paname. Hari ini tambak yang penuh dengan semut itu di benihi udang paname pasca kemarin panen itu. Biar berhubung waktu mau masuk di BPN kan pengerti tulisan atau ya bukan cerita kota Nah, minimal pengeringannya itu seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, barulah kita memasukkan air ke dalam petakan tambak. Pengeringan seperti ini cukup sempurna menurut saya. Setelah proses pengeringan tambak, kemudian tambak diisi air, lalu akan muncul pakan alam seperti ini ya. Ini klekap. Ini dibuat dari proses pengeringan tambak, juga sisa-sisa pakan kemarin, lumut yang masih tersisa di tambak ya. Atau bisa juga ini muncul akibat proses pemupukan. Nah, baru kemudian untuk polikultur kita tebar ikan bandeng seperti ini, tergantung dari bagaimana kita ingin pelihara ikan apa. Proses polikultur itu tergantung kita mau polikultur dengan ikan apa ya. Ada yang memang hanya dengan
ada juga yang memang menambahkan ikan bandeng sebagai peliharaan atau budidayanya. Nah, ini proses tebar ikan bandeng ya untuk kategori polikultur dengan udang windu. Tebar benih berapa, Mas? 3.000 rupiah. Ekor. Nah, ini tebar 3.000 ekor ikan bandeng ya. Lumayan gede lah. Lumayan. Harga Harganya 350. Rupiah per ekor ya. Nah, ini untuk polikultur dengan udang windu ya. Kalau udangnya ini tebar belum, Mas? Belum. Rencananya minggu ini. Jadi tergantung situasi ya. Kalau ada bibit atau benih udang, mungkin ini benih udang terlebih dahulu. Tapi sebaliknya seperti itu. Ini lagi ada benih ikan bandeng, jadi kebetulan sekali ikan bandeng dulu. Karena kalau ikan bandeng dan udang itu masih bisa di polikultur ya. Berbeda dengan ikan nila. Nila itu harus ditebar belakangan atau kari ya. Kari bahasa Indonesia ini apa? Belakangan. Iya. Jadi untuk polikultur biasanya tebar benih ikan bandeng atau udang dulu ya, bukan dengan nila. Nila itu setelah udang ditebar baru kemudian bisa tebar benih ikan nila. Itu pun udang umur sebulan ya, Mas. Itu pun kalau pakan alamnya sudah dirasa cukup untuk tebar benih ikan nila ya. Kecuali kita sudah tahu konsekuensi nila itu seperti apa ya tanpa pakan alam. Nah, seperti inilah ya tahapan dasar polikultur dan tebar benih untuk tambak tradisional. Tentunya setelah melakukan proses pengeringan seperti tambak ini ya. Nah, ini tambak yang pengeringannya menurut saya cukup bagus. Dari proses pengeringan seperti ini lalu kemudian dimasukkan air, meliputi proses pemupukan hingga menimbulkan klekap atau pakan alam seperti ini, baru kemudian tebar benih bandeng atau udang windu ya. Itu untuk kategori polikultur. Namun polikultur hanya bisa dilakukan dengan bibit ikan bandeng untuk tahapan awal. Nila bisa ditebar ketika memang udang sudah besar atau minimal usianya 1 bulan, atau udang sudah hidup di dalam tambak ya, baru kemudian bisa tebar benih ikan nila. Juga meliputi pakan alamnya seperti ganggeng yang tumbuh di tambak. Karena kalau tidak dengan kesiapan seperti itu, artinya kita itu harus tahu konsekuensi pakan yang nantinya disiapkan untuk ikan nila ya. Nah, berbeda dengan kesiapan-kesiapan ketika pakan alam banyak, proses pemberian pakan tambahan itu hanya sekedarnya atau tergantung lah dari bagaimana tebar benihnya. Kira-kira seperti itu.
proses pemasangan alat tangkap ya. Biasanya sih pada subuh. Nah, hubungan di bulan ini cuacanya dingin ya. Jadi panen dimulai saat matahari mulai terbit. Ini masih pagi sekali. Saat ini tengah proses pemasangan alat tangkapnya ya. Ini ada dua macam alat tangkap. Yang satu untuk menggiring ikan dan yang satunya buat tempat penampungan ikannya. Jadi dimulai dari sudut sini lalu mengitari sekeliling galian tambak. Fungsi alat tangkap ini adalah menggiring ikan di sekeliling galian ya. Jadi ini melalui dua tahapan pekerjaan ya. Pertama menggiring ikan yang tanpa diikuti oleh orang-orang yang menggogohi ikan dan udang di belakangnya. Proses yang kedua atau berikutnya masih dengan alat tangkap, namun tim penarik itu diikuti dengan orang-orang yang mengambil ikan dan udang di belakangnya ya. Itu proses keduanya. Kalangan manan. Pertawin. Turun ning kanan sajen. Hah? Turun sajen. Oh, kanan. Sebentar bae turun. Enggak. Balik. Ya barang anu Mas, baik. Mas. Tak. Iya, ngebak ya. Ya alhamdulillah. Iya, yang beli dua sih. Epek paling. Iya. Urit. Ye, Maya siapa? Ana ni Maya. Ibu Ya aku. Elvi siapa? Elvi Warjem ya enggak. Elvi Supesi. Kan. Oma. Lah Oma Farman ya. Oma Irama. Wong wawu, wedine wawu. Sok ana di wawu menyo di lawan. Wedine meneng aso. Penyo nulungi. Cimol, kudu Cimul. Udah mati. Aja samane. Asam gaya mai. Motor rugi lah. Aja. Teman-teman mai motor rugi lagi. Terus ilan aja lu terus dawa. Uangnya dawa. Tarik tadi nek. Bersebelahan dengan tambak yang kemarin panen, tambak yang sorenya pernah di parsial waktu barengan dengan tambak ini. Hari ini kita panen total ya, mengeringkan tambaknya. Nah, tim yang di lapangan itu mengambil ikan dan udang yang memang tertinggal di pelatarannya ya. Sementara tambak-tambak Jawa Barat itu mengandalkan galian di sekelilingnya ketika panen.
yang mana ikan dan udang itu biasanya turun ke galian lalu digiring dengan alat tangkap hingga ke tempat penampungan yang memang sudah disediakan ya. Ini batas tampungannya ya. Awas ya, mana teh tahu daripada kan orang mana anu ya. Aku isi itu kan. Angkat jang, sini kah? Jadong ya maksudnya nah siap-siap gue angkat. Kalau cuma lah, itu jangan. Chris. Up, malam. Malam. Tung dong, baru ngapain? Bilang lo, Yang. Kata lah mana? Ini langsung ditimbang ya. Nila isi 3 sama emas isi 5 ya. Udangnya bang, udang. Pinggir pisang ya. Ngomong. Mana anu nenek? Gede. Ini di tambaknya sendiri sedang proses pengeringan
sambil ditarik dengan alat tangkap yang diikuti dengan orang-orang yang mengambil ikan dan udang di belakangnya ya. Bawa apa, Pak? Ini bawa ikan dalam tangkapan dari Gogo. Panennya dapat banyak, Pak. Alhamdulillah. Nah, prosesnya seperti ini ya. Kalau yang pertama itu hanya menarik alat tangkap di galian sekelilingnya tanpa diikuti oleh orang-orang yang mengambil ikan di belakangnya atau gogo. Nah, proses kedua ditarik sambil diikuti dengan orang-orang yang mengikuti di belakangnya sambil menggogohi ikan dan udang yang memang ketinggalan dari tarikan alat tangkapnya ya. Dan ini adalah proses kedua dari rangkaian panen di tambak tradisional ya. Setelah ini mungkin akan dikeringkan tambaknya. Pak, ini proses apa, Pak ya? Pengaradan. Pengaradan. Iya. Pengaradan itu daerah Indramayu bukan, Pak? Iya, betul. Betul. Yang betul ada, yang betul ada. Pengaradan itu dekat Sukabumi. Panen ceritanya, Pak ya? Iya. Panen. Kok nggak ada padinya sih, Pak? Ya kan ini panennya bukan panen raya ini. Panen apa ini? Panen Ramadan. Oh, panen Ramadan. Katanya panen, kok nggak ada padinya, Pak? Yo. Ini nih juragan tambaknya nih. M. Lagi apa, M? Saya sedang meliput ini, Pak. Orang-orang yang panen, kok nggak ada padinya sih, Pak? Biarin. Panen itu bukannya panen padi, Pak ya? Bukan. Ini panen ikan, Pak ya? Jadi ini ya prosesnya ya. Ini panen-panen. Dar. Urang. Pak. Kenapa nggak disetrum aja, Pak? Karena setrum itu adalah merupakan alat yang digunakan untuk membunuh. Dilarang oleh Bapak Menteri. Oleh Bapak Menteri Persimin. Memang mau menikmati video. Itu ngelihatnya bagaimana, Pak? Airnya kan keruh, Pak. Kok bisa ya dapat udang di tangannya itu? Kita kan punya indera perasa, Pak. Oh, indera perasa, bukan indera lesmana, Pak. Indra bakti, Pak. 1, 2, 3. Oh. Jadi nilainya itu isi 3 ya. Nah, ini itu sisa dari proses penjebakan kemarin. Mulai iwak main maning banget. Kemarin itu sempat dijebak yang kurang lebih sekitar 3 kintalan. Nah, ini adalah proses pengeringan tambaknya ya, sekaligus untuk memulai proses baru lagi. Cuman ini rata-rata yang menggogohi ikannya ini aslinya pemain teater semua ya. Nah, ini dari Sanggar Nun. Sementara itu adalah sutradara yang biasa membintangi sinetron ala Indosiar ya. Nah, kalau ini pemain Sanggar Nun nih aslinya. Dia dari Yogyakarta. Nah, yang di belakang tukang bakso nih. Setelan majid. Ini sudah sampai di tempat penampungan yang sudah dipasang ya.
Bang. Ah. Siap. Terus. Ini sudah selesai ya, tinggal proses pengeringan tambaknya. Ke mana penang? Kang masnya banyak yang cari. Selesai sudah proses panen hari ini ya, tinggal pengeringan tambaknya. Fitnah ya. Fitnah. Bid'ah. Nah, ini hasil dari tarikan kedua ya, atau proses keduanya. Ini sedang dibongkar untuk dipindahkan ke tempat sortirnya. Mas semua. Iya, Masih bersamaku. Nah, ini ya yang menjadi hal-hal yang mungkin sulit dilupakan di tambak adalah bakarannya. Ikan dengan kondisi ikan yang segar langsung dibakar di tambak, dan ini menjadi sensasi tersendiri makan ikan di ini ya, di tambak ya. Tapi masal mani. Celana mani.
Itu anak kawin masal. Iya. Anak. Dewan ya. Tiga anak mas. Ya kok melewat. Ini hasil udang windunya ya. Udang windunya masih kecil. Ini harusnya dipanen akhir bulan. Namun karena satu dan lain hal kebutuhan untuk biaya operasional menjalankan di tambak, jadi akhirnya saya memutuskan untuk panen. Langsung Anginnya begitu kencang sekali ya. Ini angin dari timur. Orang sini biasa menyebutnya dengan jemuran. Nah, selesai panen tadi, saya langsung aktivitas memasukkan air ke dalam petakan tambak ya. Karena saat ini sedang pasang air laut. Sementara pasang air laut sendiri sudah setiap hari ya.